Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua dimanapun berada, berikut adalah video respon dukungan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsmal Al-Bantani tentang tesis dari Dr. KRT Kiai Haji Muhammad Fakih Mutawam. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita garis bawahi bahwa umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, pasti memuliakan dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dzurriyyahnya dengan merujuk firman Allah surat Asy-Syura ayat 23, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta sesuatu kepadamu atas seruanku kecuali cintailah keluarga dan kerabatku. Untuk menjaga kesucian dan kehormatan Rasulullah SAW beserta dzurriyyahnya, kita diperbolehkan meneliti, mencari kebenaran nasabnya orang-orang yang mengatakan mereka dzurriyyah Rasulullah SAW, sementara masyarakat tidak membenarkan atau ragu atas pernyataan bahwa mereka dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan sifat, perbuatan dan ucapan mereka yang tidak sesuai bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab asy-syarif wadobatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bilhaq." Seyogyanya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan atas nasab mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeriksanya agar tidak ada satupun yang menisbatkan nasabnya kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan bukti yang benar. Yang perlu kita hindari apabila ada orang yang meneliti kebenaran nasab orang-orang yang mengaku bahwa mereka dzurriyyah Rasul, sementara masyarakat meragukan, jangan dituduh benci kepada dzurriyyah Rasulullah SAW dan dituduh menyebarkan fitnah dan mengadu domba. Justru dengan adanya hasil penelitian pustaka dan tes DNA, satu akan menyadarkan orang-orang yang mengaku dia dzurriyyah Rasul ternyata sesuai dengan penelitian mereka tidak dzurriyyah Rasul, artinya terputus. Kedua, membebaskan perbudakan spiritual di negara kita Indonesia. Ingat sabda Rasulullah SAW an Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi wal jannatu 'alaihi haram, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengaku mempunyai hubungan nasab dengan orang yang tidak ayahnya dan ia mengerti bahwa orang itu tidak ayahnya, maka haram baginya surga. Mari kita simak isi ceramah para penceramah yang mengakui dzurriyyah Rasul. Ternyata isi ceramah itu merusak syariat dan merusak keimanan umat Islam. Ini contoh ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam,
Jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mak. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh ini Habib alim, oh ini kada. Oh ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol, bongol, bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada ahlul bait, maka dia cuman surah la hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, "Ya Habib, hada minal muhibbin Habib." Gal Habib, muhibbin, maafi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama aku. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Cinta Allah itu contoh. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada bughut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir, itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dia tahu kamu yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat,
Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu, bel telefon pula. Anda lihat sekarang Syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Bagaimana itu mau bersamaan? Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Menabi kiai sebenarnya Nabi di Syarifah, saya beri kiai Asmanah, tetapi Asmanah seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut.